Begitulah, seringkali akan kita dengar pelantunan mantra Trisandia atau jadwal sembahyang 3 kali pada saat pergantian waktu atau sandia kala, dari malam ke pagi sebelum jam 6, pergantian waktu dari siang ke sore yakni jam 12 siang, serta pergantian waktu atau sandia kala dari terang ke gelap pada sore hari sekitar jam 6 sore ke atas. Puja Trisandia yang tersusun atas 6 bait mantram yang diawali dengan Gayatri Mantram pada bait pertama, kemudian bait mantram dari Caturveda Sirah yang merupakan salinan dari Narayana Upanishad yang disusun pada bagian kedua dan diikuti oleh petikan mantram dari Weda Parikrama yang merupakan bagian dari Siwastawa tersusun menjadi bait ketiga dan keempat. Selanjutnya bait kelima dan keenam dari Puja Trisandia itu diambilkan dari lontar Siwa Tattva Purana bagian kesama Mahadewa. Walaupun doa Trisandia ini sudah begitu familiar di kalangan umat Hindu Nusantara, tetapi tidak banyak orang yang tahu siapa sesungguhnya pelantun bait demi bait mantram yang sangat merdu dan memiliki ritme yang sangat berkarakter demikian. Menurut catatan, orang pertama yang merekam lantunan Puja Trisandia sebenarnya adalah almarhum Ida Pedanda Gede Uke Punyatmaja dari Geria Pidada Kelungkung, yang pada saat itu menjadi pengurus PADI Bali dan sempat menjadi anggota DPR RI. Beberapa tahun berjalan, kaset rekaman lantunan Puja Trisandia yang cuma satu-satunya itu dari Ida Pedanda Gede Uke Punyatmaja mengalami kerusakan sehingga harus dibuat rekaman baru. Maka pada tahun 1971, PHDI pun menunjuk Ida Pedanda Gede Made Tembau, seorang sulingih yang juga mantan kepala SDN 1 Akah yang bertempat tinggal di Geria Kulon di Desa Aan, Banjarangkan, Kelungkung, Bali, untuk merekam lantunan Puja Trisandia di RRI Denpasar. Ida Pedanda Gede Made Tembau dipilih karena suaranya dipandang sangat mirip dengan suara almarhum dari Ida Pedanda Gede Uke Punyatmaja. Pelantunan mantram Puja Trisandia ini sudah menjadi hal umum di Bali semenjak tahun 1971 yang pada saat itu dimulai dari penyiaran di seluruh radio Republik Indonesia yang ada di Bali dan juga lewat televisi Republik Indonesia Denpasar. Namun demikian, mungkin di antara kita pernah terlintas tanya, kenapa mantra sembahyang di agama Hindu tidak seragam pada semua agama keyakinan Hindu di seluruh dunia, tidak seperti agama lainnya yang baik doa-doanya sama di negara manapun. Seperti yang kita ketahui bahwa bait Puja Trisandia untuk sembahyang wajib bagi penganut Hindu jarang, bahkan tidak pernah kita dengar dilantunkan oleh penganut Hindu dari negara lain, kecuali oleh pemeluk Hindu dari Nusantara. Keenam bait dari Puja Trisandia itu sebenarnya baru disusun sekitar tahun 95 sebagai salah satu syarat untuk bisa diakuinya suatu negara di Nusantara ini. Jadi, demi memenuhi persyaratan itu, maka para sesepuh kita pada waktu itu sepakat untuk menyusun puja bait Trisandia itu yang diambil dari beberapa sumber kitab suci Weda agar juga bisa mewakili beberapa mazhab atau sekte dengan ista dewatanya masing-masing. Puja Trisandia ini disusun oleh beberapa tokoh Hindu seperti Ida Bagus Sugriwa, tokoh agama dan budaya Bali, Ida Bagus Mantra, seorang mantan gubernur Bali periode 1978 sampai dengan 1988, Narendra Pandit Sastri, seorang cendekiawan dari India yang dikirim ke Bali pada tahun 1950 untuk ikut menjaga budaya Hindu di Bali dengan aktif mengajar Caturveda dan Upanishad.
Selain ketiga orang tersebut, ada juga nama-nama lain yang kadang disebut sebagai tim dalam penyusunan Pujata Sandia ini, yakni Profesor Dr. I Gusti Ngurah Bagus dan I Ketut Bambang Gedirawi. Pada tanggal 14 Juni 1958, Pandit Sastri ikut menyusun petisi yang isinya bahwa agama Hindu Bali tidak bertentangan dengan Pancasila dan meminta agar agama Hindu Bali dia akui menjadi agama resmi di Indonesia. Petisi ini didukung oleh Presiden Soekarno. Dan pada tanggal 1 Januari 1959, agama Hindu Bali akhirnya diakui menjadi agama resmi di Indonesia. Dan di tahun yang sama pula, organisasi-organisasi Hindu melebur menjadi Parisada Hindu Dharma Bali, yang kemudian berubah nama menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia. Puja Trisandia sudah diperkenalkan sejak saat itu, tetapi baru ditetapkan sebagai puja mantra wajib pada tahun 1989 melalui Paruman Sulingih PHDI Bali. Beberapa pemeluk Hindu di beberapa negara, khususnya di India sebagai negeri asal kelahiran agama ini, masing-masing sekte atau sampradaya biasanya lebih condong menggunakan puja mantra yang sesuai dengan ista dewatanya saja. Misalkan, penganut Siwaisme akan lebih sering kita dengarkan menggunakan mantra Rudram untuk bersembahyang. Penganut Waisnawa akan lebih banyak menggunakan puja-pujian kepada Tuhan dalam aspeknya sebagai Wisnu, Narayana atau Krishna. Namun begitu, Gayatri Mantram yang merupakan ibunya Weda atau Weda Mata diterima dan dipakai oleh hampir semua sampradaya. Gayatri Mantram adalah mantram yang paling utama. Gayatri Mantram memiliki beberapa hal menarik yang perlu kita tahu dan pahami bersama. Namun seperti biasa, demi mendukung kelanjutan siar ajaran Hindu seperti ini, silakan subscribe dan berikan saran serta masukan untuk penyempurnaan konten-konten channel ini selanjutnya. Beberapa hal menarik yang perlu kita tahu dari Gayatri Mantram adalah seperti ini. Pertama, Tuhan Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, yakni bab 10 sloka 35 pernah menyabdakan bahwa di antara syair dan sajak ketuhanan, beliau adalah Gayatri itu sendiri. Gayatri adalah ibu Weda, Gayatri Canda Samata. Karenanya orang boleh saja tidak mengetahui mantra lain, tetapi setidaknya seorang penganut Hindu harus tahu satu mantra yang bernama Gayatri, sebab Gayatri adalah inti dari Weda itu sendiri. Rumusan mantra ini termuat dalam naskah paling purwa yang dimiliki manusia, yakni termaktub dalam kitab suci Rigveda Skanda 3 bab 62 ayat ke-10. Gayatri Mantra adalah sebuah doa universal yang bisa diucapkan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita, anak-anak, sampai kakek nenek, dan dari segala bangsa maupun agama manapun, serta dimanapun juga. Pengulang-ulangan mantra ini akan dapat mengembangkan kemampuan akal budi. Gayatri adalah anak purna, yakni Tuhan sebagai ibu jagat raya, kekuatan Tuhan yang menjiwai segala kehidupan. Gayatri Mantra terdiri dari 5 bait yang masing-masing mewakili 5 wajah dalam penggambaran sosok Dewi Gayatri. Kelima wajah Gayatri tersebut disimbolkan dari masing-masing bait, yakni bait pertama Om mewakili wajah pertama, Bur Buwas Suwaha mewakili wajah kedua, Tat Sawitur Warenyam adalah personifikasi dari wajah ketiga, Bargo Dewasya Dimahi merupakan wajah keempat, dan yang terakhir wajah kelima adalah Diyo Yunnaf Pracudayat. Kelima wajah yang masing-masing mewakili satu bait mantram itu telah dipersonifikasikan dalam penggambaran seperti yang kita kenal. Tetapi dalam pelaksanaannya seringkali bait pertama dengan bait kedua ini dijadikan satu. Mungkin karena bait pertama terlalu singkat, hanya berisi dengan pernawa Om Karam saja. Padahal sebagaimana penjelasan dari seorang suci, seorang maha guru dari India, Satya Narayana Swami, lewat seorang muridnya pernah menjelaskan tentang bagaimana cara pelafalan mantram Gayatri yang baik dan benar agar tidak menimbulkan efek yang sebaliknya. Follow him. Om Bhur Bhuva Suvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. That's the way. Now in this, there is up and down, which you have to understand, but there is one word, Dhiyo Yo Nah. If you break it down, the words, it is
Dhiyo yo nah prachodayat, which means, O Lord, illuminate me. But now when we sing, we say, Dhiyo yo na prachodayat. That means, O Lord, do not illuminate me. So whole life we have been praying, O Lord, do not illuminate me. Yeah. See, Dhiyo yo na prachodayat, do not illuminate me. The Lord is saying, what can I do now? I'm helpless. I want to put some light in your head, but you keep saying, do not illuminate me. Now it's Naha prachodayat. When you combine the Naha and Per sound, Sandhi Vichhed in Sanskrit, it becomes Naf. The sound is Naf. Swami says that way. He does not break it into Naha prachodayat. He says, Dhiyo yo naf prachodayat, naf prachodayat. You want to say it together? Okay, repeat after me. Om Bhur Swaha. It is not Swaha. Suvaha. Tat Savitur Varenyam. Again. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhiyo yo nah prachodayat. Gayatri mantra ini mempunyai potensi yang tidak terbatas dan merupakan formula yang penuh dengan vibrasi. Mantra Gayatri mempunyai kekuatan yang luar biasa dan tidak terhingga, kekuatan yang sungguh menakjubkan, karena Surya merupakan dewa penguasanya. Satya Sai Wahini, halaman 184. Bahkan Resi Wiswamitra setelah merapalkan mantra ini jadi mampu menggunakan berbagai senjata langka yang mematuhi kehendaknya bila mantra itu diucapkan dengan penuh keyakinan. Melalui kesaktian yang diperolehnya dengan cara itu, Wiswamitra bahkan dapat menciptakan alam semesta yang sama dengan jagat raya kita ini. Jika mantra Gayatri diucapkan secara teratur dengan penuh keyakinan, ia akan memberikan faedah yang sangat besar. Seperti Gayatri bisa membebaskan kita dari berbagai penyakit. Sarwa Roga Niwarini Gayatri. Mantra Gayatri mampu menangkis dan mencegah segala kesengsaraan. Sarwa Duka Pariwarini Gayatri. Dan ketiga, mantra Gayatri juga merupakan pengabul segala keinginan. Sarwa Wanca Palasari Gayatri. Menurut Satya Narayana Swami, bila mantra Gayatri tidak diucapkan dengan benar, mantra ini bisa menimbulkan efek sebaliknya, yakni menyelubungi orang yang bersangkutan, orang yang merapalkannya tetap berada dalam avidya atau kegelapan. Tetapi bila kita mengucapkannya dengan kasih, dengan pelafalan yang benar, tidak tergesa-gesa, Tuhan akan menerimanya. Setiap bait dalam Gayatri mantra ini seharusnya diucapkan dengan jelas, tegas, dan tidak tergesa-gesa. Orang yang pertama kali menemukan dan menggunakan mantra ini adalah Resi Wiswamitra. Gayatri mantra ini juga dipakai untuk menginisiasi Sri Rama dalam misteri pemujaan Surya melalui Aditya Hridayam. Gayatri mempunyai 3 nama, yakni Gayatri, Savitri, dan Saraswati. Ketiganya ada dalam diri setiap manusia. Gayatri adalah penguasa indera, Savitri adalah penguasa prana, daya hidup atau tenaga hayati. Savitri menandakan kebenaran. Saraswati adalah aspek Tuhan yang menguasai kemampuan bicara. Ketiganya melambangkan kemurnian dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, atau Trikarana Sudi. Gayatri, Savitri, dan Saraswati akan bersemayam dalam diri manusia yang melaksanakan kemurnian serta keselarasan dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatannya. Mantra Gayatri ditujukan kepada Tuhan yang imanen dan transenden, Tuhan yang berada dalam kesadaran segala makhluk dan segala sesuatu, tetapi juga melampaui segala sesuatunya. Ia dikenal dengan nama Savita, yang merupakan awal dari segala sesuatu. Adapun arti dan mantra dari mantra Gayatri ini adalah Om pada bait pertama melambangkan Param Brahma atau Tuhan yang Maha Besar. Bur mengacu pada alam bawah, Burloka atau alam fisik. Ini juga menunjuk pada tubuh yang terbuat dari 5 panca mahabhuta. Kelima unsur ini membentuk prakirti atau alam.
Buaha menunjuk kepada alam pertengahan. Buah juga merupakan prana sakti. Meskipun demikian, prana sakti hanya dapat menghidupkan tubuh karena adanya pragyana. Karena itulah maka Weda mengatakan pragyana Brahman. Maksudnya Tuhan adalah kesadaran yang selalu utuh dan menyeluruh selamanya. Swaha atau Swarga Loka mengacu kepada sorga, tempat para dewa. Kata Tat berarti Parama Atma, Tuhan atau Brahma. Sawitur artinya itu atau ia yang merupakan asal segala ciptaan ini. Warinyam berarti patut disembah. Bargo berarti sinar, cahaya atau kecemerlangan spiritual, terang yang menganugerahkan kebijaksanaan. Dewasya berarti kenyataan Tuhan. Dimahi berarti kita bermeditasi. Dio berarti budi. Yo artinya yang. Nah artinya kita. Prachodayat artinya menerangi. Om Dimahi artinya kita bermeditasi. Bargo pada cahaya spiritual. Warinyam Dewasya kenyataan Tuhan yang maha tinggi dan patut disembah. Sawitur artinya sumber dari ketiga loka Purwa Swaha, yakni alam eksistensi fisik, astral dan surga. Tat, semoga Tuhan yang maha tinggi itu. Prachodayat menerangi. Yo yang. Nah kita. Dio budi agar kita dapat menyadari kebenaran tertinggi. Dio yunah prachodayat. Dio yunah prachodayat. Bangkitkan kemampuan wiwekaku, oh Tuhan, dan bimbinglah daku, Pitawahini. Mantra Gayatri sebaiknya diucapkan pada waktu subuh, tengah hari, dan senja. Pada waktu sandhya, yakni pertemuan antara malam dan pagi, pagi dan sore, serta sore dan malam. Waktu-waktu tersebut bermanfaat untuk latihan rohani. Itulah sebabnya di Bali, doa yang berisi semantram Gayatri ini juga dikenal sebagai mantram Pujatri Sandhya. Namun begitu pelantunan mantram ini sama sekali tidak terikat oleh waktu. Seseorang dapat mengucapkannya dalam keadaan apapun, dimanapun, dan kapanpun, sebanyak-banyaknya dengan penuh keyakinan dan rasa hormat. Jadi marilah kita mencantingkan mantram Gayatri ini dengan penuh kasih agar kegelapan pikiran kita diterangi oleh cahaya kasih ketuhanan. Om